Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Teman-teman energi, teman-teman sehat. Pagi ini baru saja saya habis olahraga. Ini di kediaman saya dan di terapi Rumah Ulin di Jalan Bojongkoneng Atas nomor 42C. Teman-teman, hari ini kita menikmati kesegaran alam dan kebetulan ada salah seorang manajer pabrik kita, yaitu manajer Atera 27. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya produksi di Kuningan itu. Jadi ini Atera 27 itu diproduksi di daerah Kuningan, kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sidamulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Di ketinggian 1350 mdpl. Kemudian kita narik mata air itu sampai dengan 6 kilo ke atas. Jadi lebih kurang di sekitar ketinggian 1560 kali. Nah, teman-teman energi, kenapa Atera menjadi bagian terpenting dari terapi pengobatan yang ada di terapi Rumah Ulin di sini, ataupun di Karawang, ataupun di Jalan Subang Raya nomor 27, hari ini kita kupas tuntas. Perkenalkan, nama Akang teh Kang Ehat ya? Iya, betul. Perkenalkan Kang, sama teman-teman energi Kang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya, salam energi, salam sehat. Salam energi, salam sehat. Akang teh kan ada di Kuningan. Iya. Ehat tuh ada di Kuningan. Yang sekarang pegang pabrikasi DGS dan Atera ya? Iya, betul. Ya. Ayat, gimana ceritanya sehari-hari kegiatan di pabrik? Apakah mengenai sistem produksi dari mulai air ngalir, di penampung reservoir sampai dengan produksi? Apakah sesuai standar COVID? Ya, saya jelaskan sedikit ketika kita mau mengadakan kegiatan daripada produksi setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Itu seluruh karyawan diminta untuk dicek suhu. Oke, terus? Kemudian ditulis satu per orang itu suhunya ada berapa. Ketika suhunya melampaui dari 37,5, dia tidak bisa masuk. Oke, gitu. Berarti setiap karyawan pas masuk di pos satpam ya? Ya, di pos satpam kita sediakan alat ukur temperatur. Pakai masker nggak? Pakai masker. Nah, kemudian pas mau masuk pabrik, nanti mungkin ini Aheldi tolong nanti ke ini ada foto-foto pas karyawan kita sedang diproses ya. Betul. Proses desinfektan. Nah, jadi pas masuk selain diukur suhu pakai desinfektan dulu. Pakai desinfektan. Ketika setelah diukur suhu, ditulis, kemudian dia cuci tangan pakai disinfektan. Nah, kemudian dia bermasker. pakai masker. Ya. Dan tenaga produksi pakai baju khusus ya. Baju khusus yang tenaga produksi ya. Tenaga produksi. Operatornya juga sama ya. Iya. Dari mulai tutup kepala, masker, baju operator sampai dengan sepatu yang hak tinggi. Ya, sepatu boot ya. Nah, dia itu untuk apa sih ya? untuk apa sih ya? Itu standar operasional untuk ketika ada produksi di dalam supaya higienis. Jadi menjamin si produksi itu higienis, betul, dan menjamin si produksi itu bisa dikonsumsi dengan sehat. Iya, betul. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan nih ya? Ada satu hal, betul ya. Itu ada, kita punya apa namanya itu AC. Oh. Di dalam ruangan itu AC itu fungsinya bukan untuk pendingin saja, tapi membunuh bakteri-bakteri yang. Jadi AC-nya AC khusus ya? Khusus. Di dalam ruang produksi dong? Di dalam ruang produksi setiap filling, dari mulai filling cup, botol sama galon. Kalau gitu udah nggak harus dikhawatirkan dong minum Atera ya? Ya, betul. Nah. Karena sangat higienis, karena Atera ini sifatnya penyulingan. Dan fungsinya memang untuk membantu pengobatannya kan? Betul, ya. Sehingga standar operasional kerjanya memang dibutuhkan standar itu operasional kerja yang luar biasa, yang disesuaikan dengan keperluan sekarang, apalagi dalam masa pandemi ini. Kang, gini loh, teman-teman semua ada yang bertanya sama saya gini, kalau pabrik di Kuningan teh pabrik rumahan atau bukan? Nah, ini nih manajernya gimana nih jawab? Karyawannya ada berapa sih sebenarnya? Karyawan sekitar kalau ada produksi itu 12 kali 2, 24. Ditambah ada penambahan karena di atas artinya pabrik AMDK itu di bawah. Di bawah tuh maksudnya di lapisan paling bawah. Jadi gini, saya gambarin gini ya, yang
lapisan pabrik air di sini, di atasnya ada pabrik lain. Ada pabrik lain. Oke, itu pabrik apa? Pabriknya itu adalah pembuatan botol. Oh, jadi botol juga ngeblow sendiri. Botol kita ngeblow dari 1.500 sampai 600. 600. Bahkan ada yang 1 liter ya. Ada yang 1 liter di atas. Maksudnya di atas pabrik itu karena di kampung kan berundak di kaki gunung gitu. Itu berapa karyawan? Jadi total di bawah 24 di atas? Di atas sekitar ada 3 orang. Nah, 3 orang. Kemudian ada karyawan harian ya, Ayah? Ada karyawan harian sekitar 100-an ya, Ayah? Ya, jadi 3 shift kita jalan, satu shiftnya sekitar mungkin 30 sampai 15 sampai dengan 25 sesuai dengan betul. Jadi, nah kalau begitu, ini kan pabrikasi yang kelasnya menengah, standar menengah dari biasa ke menengah. Nah, menurut Ahehan kelengkapan laboratoriumnya gimana? Jadi gini, teman-teman biar tahu bahwa pabrikasi Athera itu memang bukan pabrik yang biasa aja. Laboratoriumnya ada nggak? Ada laboratorium itu khusus. Jadi ketika dia pabrik itu produksi, katakanlah misalkan Athera kita produksi ini ya, begitu masuk ruang filling, botol itu dicuci dulu luar dalam. Botol dicuci, tutupnya juga dicuci, kan gitu. Itu di dalam ruang filling. Kemudian diisi dengan air. Air tersebut masuk ke konveyor. Di situ ada visual control. Dari visual control masuk ke labelisasi, tutup dan lain sebagainya. Keluar, orang QC ngambil 2 sampel botol. Untuk dicek di laboratorium. Di laboratorium seperti itu. Berarti ada 2 kali pengecekan dong. Betul. Pengecekan awal ketika air masuk. Ya, betul. Di laboratorium, kemudian pengecekan air setelah air keluar dari produksi. Dan itu tiap hari loh. Tiap hari. Tiap hari kali produksi. Jadi gini, jika dalam 1 hari itu ada 3 produksi, maka kita akan melakukan QC dalam setiap satu produksi dalam pengambilan samplingnya. Ini kenapa? Karena gini, saya sebagai owner dan ada lagi satu lagi general manager di sana, Pak Dedi Arianto, ingin memiliki kelengkapan data teknis yang lengkap. Karena gini, di dalam air ini ada tulisan tanggal produksi, kemudian expired produksi. Jika terjadi sesuatu di lapangan, kita tidak murni kita bilang bahwa kita aman, safety. Tetapi di lapangan kadang-kadang ada terjadi sesuatu ya, Iya, ada aja. Misalnya gini, ada dalam persaingan usaha itu tentunya ada persaingan usaha yang tidak sehat. Atau misalnya gini, konsumen menyimpannya terlalu lama sehingga ada perubahan di konten air, rasanya, baunya dan lain sebagainya. Dengan analisa yang tiap hari dan setiap produksi, maka dan dicocokkan dengan tanggal produksi, maka kita tinggal mendeteksi ya. Dan itu selalu kita lakukan ya. Selalu kita lakukan setiap kali produksi. Kayak saya ulang biar jelas nih. Jadi gini, air gunung kita masuk ke dalam reservoir. Reservoir kita hampir 50.000 kubik. Ya, betul ukurannya ya. Jadi di dalam 50.000 kubik itu air masuk, kemudian terendapkan secara alami ya. Kemudian dari sana baru masuk ke ruang produksi, dialirkan, masuk ke water treatment ya. Water treatment. Tapi sebelum masuk ke water treatment, biasanya air baku itu kita tes dulu. Tesnya apa? Pertama TDS-nya. Kemudian kedua pH-nya. Kemudian ketiga adalah TDS, pH, kemudian baunya itu dites. Nah, sehingga pada saat mau produksi kita sudah aman. Dari reservoir masuk ke water treatment. Ya karena water treatment prosesnya untuk apa? Prosesnya untuk penyaringan katakanlah begini ya. Ketika air Athera ini masuk ke water treatment, itu ada bakteri yang paling kecil itu nggak bisa masuk. Karena filternya itu rapat banget. Itu filter yang di dalam water treatment. Water treatment ini teman-teman terdiri dari beberapa filter yang terdiri dari karbon, dan karbonnya ini kita jamin kehalalannya sehingga ada merek label halal ini di dalam Athera. Nah, pertanyaan gini, emang ada gitu filter yang nggak halal? Ada. Jadi teman-teman hati-hati nih, saya harus bilang begini, bahwa untuk produksi air, karbon yang halal itu dicek oleh MUI dari konten airnya. Jadi kita selalu mengecek setiap 2 tahun sekali ke MUI, dan ada surveyor dari MUI untuk ngecek kehalalan di si filter karbon. Karena filter karbon ada yang terbuat dari tulang babi.
Nah, kita terbuat dari filter karbon yang halal. Nah, ini harus menjamin nih. Nah, ini yang mungkin tidak diketahui konsumen. Betul ya. Kadang-kadang gini, air bungkur maunya air halal. Nah, tidak. Jadi proses water treatment itu terdiri dari lapisan karbon dan lapisan lainnya. Di karbon inilah masalahnya. Sehingga kita memilih karbon yang ideal tapi memang mahal. Ya kan? Ya. Kemudian dari water treatment ada ozon ya. Ozon ini fungsinya begini. Cek awal ketika air masuk ke reservoir itu biasanya dia mengecek salah satu bakteri yang disebut dengan salmonella. Nah, salmonella itu tercek jika dia clearance, tidak ada salmonella, itu aman. Tetapi jika salmonella itu bersembunyi dalam konten tertentu yang tidak bisa dideteksi oleh alat lab, maka diselesaikan oleh ozon. Nah, kita ada 2 ya mesin ozonnya. Ada 2 mesin ozonnya, sehingga ada 2 lapisan ozon yang kemudian mendetok, membersihkan salmonella yang ada di dalam airnya. Ini dengan kondisi kita di Kuningan, tentunya kita sangat diuntungkan oleh air baku ya. Air baku. Nah, coba Ayhat sedikit ceritakan bagaimana kondisi Gunung Ciremainya, kondisi airnya. Kan Ayhat tahu nih kalau ke lapangan orang-orang survei sampai berapa hari, berapa jam ya. Coba Ayhat ceritain. Jadi ketika kita punya tim survei dari masyarakat. Ada tim survei ya? Ada tim survei. Dan itu dari masyarakat desa ya? Dari masyarakat desa Sidamulia dan masyarakat desa Sangkanherang. Nah, harus dijelaskan dulu nih. Nah, jadi gini, sumber air itu ada di 2 desa ya? Di 2 desa. Satu di Sangkanherang, perbatasan antara Sangkanherang dan Sidamulia. Sehingga untuk kestabilan ekosistem penduduk, kita mengambil 2 surveyor ya. Ada 2 tim surveyor dari Sidamulia dan dari Sangkanherang. Selain kita ingin membantu kedua desa itu sehingga ada penghasilan ya. Kemudian yang kedua, sumber air itu dibagikan juga ya. Dibagikan juga ke masyarakat. Jadi kalau mereka surveyor itu berapa minggu sekali ya? Kalau surveyor itu sekitar seperti sanitasi ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi surveyor ke lapangan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau sanitasi di pabrik sama 2 minggu sekali. Jadi artinya kita mengharuskan sanitasi itu per 2 minggu. Kotor ataupun tidak, sanitasi jalan. Produksi ataupun tidak, sanitasi jalan. Nah, untuk apa sih Ya, untuk memelihara lingkungan pabrik, kebersihan, higienitas daripada air tersebut. Karena air itu membawa partikel-partikel yang bisa mengendap di bawah. Takutnya menjadi bakteri ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gini ya, tim surveyor itu kan jalan ya. Ya. Saya tahu tuh, saya pernah jalan sampai 6 jam loh. Bener nggak? Betul. Nah, medannya cukup berat kan? Cukup berat. Nah, medan berat itu gini jadi mungkin Ayhat tanya, kenapa sih si Asodik sebagai owner nyari medan berat ini? Jadi gini ya ceritanya. Jadi dulu itu kita memang mencari, dulu itu kita sumber airnya Cirengkrang ya kan, di Cirengkrang, kemudian kita tes, kita cek debitnya segala macam, tidak memungkinkan. Kemudian ada salah satu sumber air, jadi sumber air di sana danau permukaan yang sangat luas dan terdiri dari batuan vulkanis, teman-teman. Jadi cadas belang itu makanya disebut cadas belang. Cadas itu apa tuh hal cadas naon artinya? Cadas teh batu teas. Bisa. Cadas batu teas. Cak bahasa Sunda nama. Lamun batu teas teh artinya batu yang disemburkan dari gunung. Jadi di dalam proses alamiahnya sumber air Atera 27 itu ada di danau yang di bawahnya terdapat cadas-cadas teas, batu-batu keras berupa batu vulkanis. Secara teori, batu vulkanis itu pasti menghantarkan listrik karena dia dihasilkan dari letusan gunung. Karena itulah ketika kita ukur, sumber air itu memiliki anomali magnetik atau medan magnetik yang sangat halus yang ada di dalam air ini masih dalam proses penelitian. Nah, kebayangnya selang 6 kilo teh kumaha. Coba ceritain biar teman-teman tahu bagaimana perjuangan membangun Atera ini. Jadi kalau ada sisa jangan langsung dibuang. Tahu beratnya gimana ngebangun Atera ini. Karena itu kita kalau jalan dari kaki Gunung Ciremai naik ke cadas belang itu nggak bisa berdua. Minimal berenam ya. Yang bukan berdua tuh maksudnya 2 sak nggak bisa, sendiri-sendiri, satu-satu. Pedanya cukup berat lumayan. Dan ada akar-akar gantung. Ada akar gantung. Jadi ada satu tempat yang nggak bisa ditembus sama tanah. Jadi dia digantung pakai seling. Pakai seling. Gitu. Lumayan itu juga. sanggup deh.
Aduh, lumayan itu. Jadi untuk pemeliharaan itu kita pakai paralon besar. Kalau misalnya paralon itu Standar SNI. standar SNI yang hitam. Kalau itu khusus, jadi kita tim supplier harus naik ke atas. Belum lagi gini, di atas itu kita punya bak-bak penampung teman-teman. Bak-bak penampung itu fungsinya untuk membagi air ke pabrik dan ke masyarakat. Masyarakat. Nah itu yang kemudian menjadi alhamdulillah rahmat bagi semua. Jadi air ini tidak dipakai pabrik semua, tetapi ada juga sebagian yang di masyarakat. Betul ya? Betul, Gitu ya? betul. Kemudian gini teman-teman. Fungsi kenapa ini pabrik ini bisa membagi dengan masyarakat? Debit airnya besar, 37,1 liter per detik, sangat gede ya. Yang kita pakai hanya 1 liter per detik. Nah, Aihat ceritain untuk memelihara debit ini nih, ada penanaman pohon nggak dari pabrik? Alhamdulillah kita sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Kuningan Dan kehutanan dan kehutanannya di bawah TNGC kalau di Kuningan, ya kita menyediakan memfasilitasi untuk penanaman reboisasi. dan itu terus menerus Terus-menerus. berkala ya. Sangat berkala. Karena itu kewajiban kita, kemudian kita berkewajiban untuk mengembangkan pariwisata dan lain-lain di Kuningan. Jadi gitu teman-teman. Nah kemudian kita beralih nih dari sumber itu TDS-nya 9,98 dialirkan ke reservoir ke laboratorium kita dulu. Kemudian kita masuk ke teknik pemurnian. Jadi Athera ini adalah air RO reverse osmosis yang disaring beberapa kali sampai di bawah 0,5 mikron. Sehingga tadi yang saya Iya, cerita betul, bakteri tidak bisa. 0,05 mikron, sorry. Bakteri yang ada di dalam air bisa tersortir 3 tempat, tersortir di water treatment dari lapisan karbon, tersortir di ozon untuk bakteri salmonella, dan tersortir di di RO-nya, reverse osmosisnya. Nah, pertanyaan mungkin gini, kenapa ini saya ambil sebagai reverse osmosis? Ada 2 keunggulan untuk Athera. Pertama, kita bisa mempertahankan asam basanya. Jadi Athera itu air yang RO tetapi bisa mempertahankan kebasahannya. Kemudian yang kedua, air RO Athera ini rasanya lebih segar. Segar. Bener nggak? Betul, Ayah? Kalau segar. kan karyawan ada jatah Athera ya, Ayah? Ada. Kalau minum Athera lebih segar nggak? Lebih segar. Lebih Rasa segar. di tenggorokan tuh benar-benar air murni sekali. Air murni. Iya. Nah, fungsi Athera itu seperti yang video saya kemarin, membantu kerja ginjal, membantu vitalitas, dan membantu meregenerasi sel. Itu salah satu fungsi Athera. Nah, salah 3 fungsi Athera di fungsi-fungsi yang lainnya. Aihat ceritain apa peranan pabrik terhadap masyarakat? Apakah masyarakat terbantu Betul. di sekitarnya atau seperti apa? Ya, masyarakat sekitar itu utamanya di penduduk desa Sidang Mulia, kami menyerap beberapa karyawan yang ingin masuk ke pabrik, bekerja dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang mayoritas orang-orang Sidang Mulia dengan Sukamukti. Jadi Ada sebagian Sakanarang ya? ada seperti itu. Jadi Sukamukti, Tidak Mulia, dan jadi 3 desa ya? 3 yang desa kita- seperti itu. Dan alhamdulillah mereka terus dan konsisten udah beberapa tahun. Jadi kita berdiri di tahun 2012. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak Sodik, ini air Athera teh home industri atau bukan? Pabrikan Pabrikan ya, sebetulnya. pabrikan. Yang setiap tahun kita diaudit oleh SNI. SNI. Jadi kesimpulannya gini, secara izin kita aman, Betul. auditor kita aman dari SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian laboratorium kita aman, sistem produksi untuk COVID kita juga insya Allah aman dengan perlengkapan COVID. Kemudian yang keempat, QC juga kita aman. Dan kemudian kita mempunyai satu-satunya pabrik mungkin di Kuningan yang ada laboratoriumnya ya. Laboratorium. Jadi itu teman-teman jangan khawatir lagi. Ini Aihat udah bercerita, saya juga udah bercerita. Nantikan video selanjutnya nanti ketika kita ada di pabrik. Nah, nanti dengan Pak Aihat, dengan Tante Linda sebagai akuntan di sana, dan Pak Dede sebagai general manajernya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, insya Allah, karena saya tahu fungsi Athera itu untuk menstimulasi tubuh kita dan sebagai sarana pengobatan, maka saya berusaha memproses Athera dengan sebaik mungkin, sebersih mungkin, sehigienis mungkin, dengan QC 2 kali sebelum produksi dan pasca produksi, setiap kali produksi. Jadi bukan sehari loh, setiap kali produksi. Jika dalam 1 hari ada 3 kali produksi, maka 3 kali juga kita akan ada QC laboratorium. Terima kasih teman-teman. Aihat, nuhun pisan. Same-same. Nah, semoga terus berjalan dan pabrik itu menebar manfaat. Amin. Menebar Ya Allah, manfaat ya untuk Allah. kita sebagai pemilik, Ya. menebar manfaat untuk pegawai.
Semoga untuk pegawai tambah semangat, jaga kesehatan. Teman-teman, salah satu dari pembunuh virus adalah minum air putih yang baik. Air putih bisa membantu tubuh menjadi generator tubuh, pengaktif energi di dalam tubuh. Kenapa air putih bisa menjadi pengaktif energi air di dalam tubuh? Karena H2O mampu diserap di dalam darah, mampu diserap di dalam sel, dan mampu diserap di dalam otot. Mereka mengaktifasi listrik, kemudian menjadi generator pembangkit listrik dan tenaga di dalam tubuh. Pilihlah air yang bagus. Jangan pilih air yang kira-kira bisa membuat tubuh kita berkarat. Pilih air yang membuat tubuh kita fit, membuat tubuh kita baik, dan membuat tubuh kita lebih berenergi. Keseimbangan energi dan keseimbangan kesehatan itu dua faktor yang tidak bisa kita pisahkan. Air energi membantu kita menyeimbangkan energi dan membantu kita sehat. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.